88,2 FM Hot Radio Today's Bells Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hotners dimanapun Anda berada. Saat ini hari Senin, tepat di tanggal 5 Juni 2023. Bersama Mila yang bertugas di pagi ini. Tapi Hotners, Mila nggak sendirian ya. Di studio Hot Radio saat ini Mila sudah kedatangan tamu spesial. Datang dari Polda Banten, ada Bapak Kompol Abdul Syukur Anwar SOS MSI, selaku Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Banten. Kita sapa-sapa langsung yuk. Halo Pak Anwar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Anwar? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Sudah ngopi-ngopi Pak? Alhamdulillah sudah. Kita sudah ngopi, sudah sarapan Sudah juga. sarapan juga, jadi semangat pastinya ya Pak Semangat, ya. alhamdulillah. Nah, Semangat. kita ngomongin soal Bapak Anwar ini selaku Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Banten. Nah, Ya. kalau ngomongin soal Ditlantas, artinya lalu lintas nih ya Pak Betul ya. sekali. Kita bakal ngomongin soal yang ada di lalu lintas nih, kira-kira apa sih yang identik sama seputar lalu lintas nih biasanya yang nggak jauh-jauh ini tilang ya Pak nggak sih? Betul sekali, tilang. Tilang yang masih berlaku di daerah Banten sendiri, dan kita 1 jam ke depan bakal ngomongin tentang tilang yang ini pastinya perlu Hotners tahu, karena untuk saat ini pada tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan surat telegram dari Kepolisian Republik Indonesia, ini tidak lagi menggunakan tilang etle lagi, atau mungkin penindakan tilang manual ini diberlakukan kembali ya Hotners. Jadi untuk Hotners tahu bahwa kepolisian ini kembali melakukan tilang manual. Nah, lalu bagaimana sih dengan Polda Banten? Apakah juga memberlakukan tilang manual? Nah, kali ini ada yang sudah pakarnya lah di bidang lalu lintas ya. Ada Bapak Anwar, kita tanya-tanya langsung nih ke Bapak Anwar. Apakah Polda Banten memberlakukan juga nih Pak untuk tilang manualnya? Karena kan untuk keputusan dari Kepolisian Republik Indonesia sendiri ini sudah ada surat telegramnya gitu Pak. Nah, lalu untuk Pak Anwar sendiri dan Polda Banten ini bagaimana Pak? Ya, memang kita sudah dapat melaksanakan tilang manual sesuai dengan TR Kapolri 380 tanggal 12 April 2023. Namun perlu saya jelaskan juga bahwa untuk pelaksanaan tilang secara elektronik tetap kita laksanakan. Jadi antara tilang manual dan tilang elektronik tetap bersamaan jalannya. Nah, ini kita lakukan dalam rangka mengantisipasi ya banyaknya pelanggaran, terutama di titik-titik di mana tidak terpasang kamera etle. Nah, di sini ada peningkatan pelanggaran yang cukup signifikan karena mereka beranggap di sini lokasi ini tidak ada etle, mereka tidak gunakan helm, ya kan? Kemudian mereka juga melawan arus dan lain sebagainya, dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dapat berpotensi meningkatnya kecelakaan seperti itu. Oke, nah ini tentunya akan jadi double gitu ya Pak ya. Betul. Ada etle dan ada juga tilang manual. Betul sekali. Nah, tapi sebelumnya nih Pak, tilang sendiri ini apa sih Pak? Oh, tilang. Tilang itu sebenarnya alat bukti ya, bukti pelanggaran. Kalau kita bilang tilang ya, bukti pelanggaran tertentu. Tentang apa? Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan format tertentu. Gitu. Oke, jadi ada beberapa ketentuan yang memang harus dipatuhi. Betul. Oke. Nah, lalu untuk sejauh ini Pak, untuk tilang elektronik ini nantinya tujuan dari adanya tilang manual, apakah akan berpengaruh nih ke etle, ke tilang elektronik? Apakah mungkin ada pengurangan atau mungkin ada pembagiannya gitu? Nah, kita sebenarnya sedang memaksimalkan tilang melalui elektronik dengan melalui kamera etle. Ya, kita juga berencana akan memasang kembali beberapa titik kamera etle. Ya, mungkin tahun anggaran 2024. Nah, namun kita juga tetap akan melaksanakan tilang manual di lokasi di mana tidak terpasang etle. Ya, dan dalam pelaksanaan tilang manual ini kita tidak bersifat stasioner atau melaksanakan razia. Namun kita melaksanakan tilang ini
pada saat kita melaksanakan giat rutin. Oke. Apa saja giat rutin kita? Ya pada saat kita melaksanakan giat patroli, ada kita menemukan adanya pelanggaran lalu lintas, kita dapat melakukan tilang manual. Pada saat kita melaksanakan pengaturan lalu lintas, kemudian menemukan pada saat itu ada pengguna atau pengendara yang lewat di situ tanpa menggunakan helm dan sebagainya, itu pelanggaran yang kasat mata atau tangkap tangan dapat dilakukan tilangan manual, seperti itu. Lalu untuk lokasi-lokasinya sendiri nih Pak, yang menjadi lokasi tilang manual, ini apakah ada ketentuan khusus untuk Polda Banten menggunakan tilang manual? Ya kita sebenarnya tidak menggunakan lokasi khusus. Lokasi kita bersifat giat rutin. Ya, jadi kita tidak seperti dulu kita ada menempatkan razia gitu. Ada razia di tempat tertentu kita melaksanakan pemeriksaan. Kali ini kita tidak melaksanakan itu. Kita melaksanakan kegiatan tilang manual pada saat kita melaksanakan giat rutin tadi yang saya jelaskan. Pada saat kita patroli, saat kita melaksanakan pengaturan, saat kita melaksanakan penjagaan, kita menemukan adanya pengendara atau pengguna jalan yang tidak mentaati aturan ketentuan yang berlaku, misalkan tidak menggunakan helm, tidak memakai plat nomor dan lain sebagainya, maka petugas dapat melaksanakan atau dapat menindak pelanggaran tersebut dengan tilang manual. Itu di lokasi-lokasi di mana tidak ada kamera etle. Dan juga ada di kamera etle yang memang tidak bisa tertangkap oleh kamera dan sebagainya. Contohnya tadi untuk plat nomor palsu ketangkap tapi tidak bisa diidentifikasi. Alamatnya atau siapa pemilik kendaraan tersebut tidak bisa diidentifikasi, maka dapat dilaksanakan berupa tilang manual tersebut. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya juga Betul ya sekali, Pak ya, antara etle dan tilang manual ini saling melengkapi. Saling melengkapi, benar. Itu saling melengkapi memang. Nah lalu kalaupun nantinya tilang manual ini akan berjalan nih Pak, akan rutin untuk giat rutinnya seperti yang tadi Bapak Anwar bilang. Nah lalu untuk etle sendiri apakah akan ditingkatkan kembali Pak? Apakah masih tetap yang seperti sekarang ini Pak? Kita tetap memaksimalkan etle yang ada. Kita kan setiap hari kamera kita mengcapture atau menangkap bukti-bukti pelanggaran yang ada. Nah di sana di kantor kita itu ada namanya operator. Dia akan mengumpulkan bukti-bukti tadi. Bukti-bukti tersebutlah yang akan dikirim kepada pelanggar tadi. Ya, kita tetap maksimalkan. Ya, itu cukup signifikan juga. Setiap hari itu kita menangkap itu lebih dari 5.000 pelanggar. Lumayan Namun banyak yang dapat ya, ditindak, namun yang dapat ditindak itu kurang lebih 300. Mengapa? Ya karena tadi ada yang menggunakan nomor palsu, ya kan? Nama pemilik kendaraan. Kemudian pemilik kendaraan yang sudah pindah alamat, yang tidak bisa mengidentifikasi pada saat kita kirim suratnya, mereka tidak bisa nyampe kepada pemilik tersebut. Namun tidak usah khawatir. Perlu saya jelaskan juga pada saat pemiliknya pindah ataupun bukan dia lagi pemiliknya. Nah, ini kesulitan mereka pada saat nanti pemilik yang kendaraan itu, pemilik kendaraan kedua atau ketiga, itu nanti tidak bisa membayar pajak. Karena terblokir. Setelah kita ngirim, tidak ada konfirmasi dari pemiliknya, maka otomatis nomor kendaraan tersebut akan terblokir di kita. Nah, untuk menyelesaikannya pada saat ini membayar pajak, untuk membayar pajak tersebut maka dia harus menyelesaikan dulu tilang tersebut. Ada berapa dia tilangnya? Kalau dia 2 ya harus dibayar dulu 2 gitu, dendanya maksudnya, denda tilangnya. Jadi seperti itu. Tetap ada pembayaran Tetap ada. Dia harus melunasi dulu baru bisa membuka blokir. Betul. Deh. Tapi ngomongin soal tilang ini kayaknya masih seru banget nih ya Pak ya. Masih banyak yang pengen Mila kulik nih dari Pak Anwar dari seputar tilang ini seru banget nih. Apalagi biasanya kalau masyarakat Kota Serang mungkin khususnya ya Pak ya, yang nggak ada polisi ini nggak usah pakai helm lah gitu ya. Atau lah dekat inilah nggak usah pakai helm gitu ya. Betul itu pada saat itu terjadi saat di mana tidak ada kamera itu. Maka ada polisi nggak bisa nilang kan gitu ya. Oh nggak ada kamera juga nggak bisa nangkap kan, nggak ada. Nah mereka disitulah saya bilang tadi terjadi peningkatan pelanggaran di kawasan di mana tidak terpasang kamera etle tersebut. Deh. Tapi nanti Mila bakal tanya lagi nih ke Pak Anwar. Mungkin masih banyak nih yang mau Mila tanyain, tapi jangan kemana-mana Hotners, kita jeda sejenak. Tetap di 88,2 FM Hot Radio.
88,2 FM Hot Radio Tris Best Music Hotners, masih bersama Mila yang bertugas di pagi ini. Bersama juga dengan tamu spesial kita datang dari Polda Banten, ada Bapak Kompol Abdul Syukur Anwar SOS MSI selaku Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Banten. Nah, ngomongin soal lalu lintas memang gak ada habisnya nih Hotners ya. Tadi Pak Anwar sudah menjelaskan apa itu tilang ya, kemudian juga alasan kenapa tilang manual diberlakukan kembali walaupun sudah ada etle ya. Nah, memang yang namanya kepatuhan masyarakat soal berlalu lintas ini memang harus terus ditegakkan ya, Pak, Betul ya. sekali. Karena, yang namanya kecelakaan kita nggak ada yang tahu Nggak gitu ada ya, yang Pak, ya, tahu. musibah kita nggak ada yang tahu. Makanya harus benar-benar untuk berlalu lintas ini diperhatikan dari mulai keselamatannya, kemudian juga, mungkin faktor usia yang harus dipatuhi juga biar emosinya mungkin terkontrol waktu di jalanan nih. Nah, untuk partner sendiri yang mungkin ngerasa kalau jalanan deket gitu ya, atau mungkinlah nggak ada polisi ini nggak pakai helm, nah harus bener-bener untuk dipatuhin nih partners. Karena walaupun jalanan deket ya, yang namanya untuk musibah ini kita nggak ada yang tahu nih Hotners ya. Nah, Jadi walaupun nggak ada polisi tetap harus menggunakan helm dan juga mungkin sabuk pengaman ya untuk yang berkendara mobil. Jadi tetap bisa kita stay safe terus nih waktu berkendara. Nah, tadi udah banyak pertanyaan yang Mila kulik dari Pak Anwar. Tapi untuk selanjutnya nih, untuk jenis-jenis pelanggaran apa aja sih yang menjadi prioritas dalam penindakan tilang manual ini belum kita kulik ya untuk jenis-jenis pelanggarannya. Jadi buat Hotners yang ada di Instagram, yang kita lagi live Instagram di Hot Radio Serang, eh perlu untuk didengerin nih untuk jenis-jenis pelanggarannya biar kita bisa stay safe terus ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa aja sih jenis-jenis pelanggaran dari penindakan tilang manual ini?